Miris sekali apa yang terjadi dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan W. Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Acara sakral yang diadakan setiap tahun di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diduga harus dikotori dengan perbuatan oknum aparatur pemerintah di Kecamatan W. Jepara dengan melakukan tindakan pungli ke 16 desa di wilayahnya. Hal ini terkuak saat awak media beberapa waktu yang lalu mendapat informasi dari warga desa Sriwangi yang enggan dipublikasikan jati dirinya di media dan merasa keberatan dengan adanya pungutan sebesar Rp15.000 per kakak di desanya oleh oknum perangkat desa dengan dalih untuk biaya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kecamatan W. Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Saat awak media menelusuri kebenaran informasi tersebut kepada Sekretaris Desa Sriwangi, Budi, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Dirinya tidak menampik adanya pungutan tersebut, menurutnya penarikan ke masyarakat dan menyetorkan ke kecamatan dilakukan oleh Bendahara Desa Sriwangi, Randy, dan itu dilakukan di 16 desa di Kecamatan W. Jepara dan sudah berjalan sejak dulu, guna mengadakan kegiatan peringatan HUT RI di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu saat dikonfirmasi di kantor Kecamatan W. Jepara Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023, Sekretaris Camat W. Jepara Darjonon AMD menjelaskan bahwa pungutan itu merupakan kesepakatan Ketua Panitia Peringatan HUT RI ke-78 Darusman, yang juga merupakan Kepala Forum Abdesi Kecamatan W. Jepara. Sifatnya sukarela dan kenapa dipatok di angka Rp4.000 gunanya untuk penyeragaman supaya merata. Dan karena digunakan untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-78, itu bukan masalah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Murtado SH Ketua Umum NGO Lingkaran Analisis Transparansi Indonesia, NGO Lantai, yang juga merupakan advokat yang tergabung di Perkumpulan Advokaten Indonesia, PAI, saat diminta tanggapan terkait hal ini menilai apapun dalihnya tindakan pungli itu merupakan perbuatan melawan hukum. Menurutnya pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa extraordinary crime, yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk unit sapu bersih pungutan liar. Prinsipnya, pungutan dari masyarakat yang tidak jelas dasar hukumnya berarti pungli baik pungutan lembaga pemerintah dan lainnya tanpa dasar hukum adalah pungli, jelasnya. Jadi harus ditindak tegas demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini, pungkasnya. MR Jo Lantai News TV melaporkan. Permisi Pak, perkenalkan saya dari media Lantai News TV dan dengan rekan-rekan dari Suara Libra. Dan juga satu hal Pak, bisa pertanyakan untuk penarikan dana sebesar 15.000 per kakak Pak ya? Untuk kegiatan hari 17 Agustus tahun 2023 kemarin Pak ya? 10.000 ya? 10.000. Ya 10.000 atau 15.000? Ya kan? Apakah itu benar Pak? Iya. Benar Pak ya? Dari warga 10.000. Dari warga 10.000 atau 15.000 itu Pak? 10.000. Tapi ada warga yang mengatakan dengan kami sebesar 15.000 Pak. Itu bukan satu orang. 15.000 Pak ya? 15.000. Itu kalau untuk di desa sendiri itu semua kakak di sini ada berapa? Sekitar 300 kakak. 300 kakak Pak ya? Semuanya. Cuman nggak semua ya Pak ya? Semuanya. Ada yang ada yang enggak ya intinya ya. Betul. Dapat berapa Pak jumlah? Berapa kakak Pak yang? Saya kurang 300-an dapat berapa? Dapatnya dana dari penarikan di warga. Berapa itu yang narik bendahara. Oh, yang narik bendahara atas nama siapa Pak? Bendahara. Terus yang setor di kecamatan bendahara juga. Saya juga kurang tahu. Ya. Siapa nama bendahara Pak? Tadi yang saya sebutkan tadi. Atas nama siapa Pak bendaharanya? Randy Pak ya? Bu Randy ya? Bu Randy Pak ya? Untuk penarikan dan menyetorkan dana tersebut ke kecamatan. Iya. Untuk kegiatan 17 Agustus ya, setoran di kecamatan itu memeriahkan 17 Agustus. Kok bisa untuk setoran tuh Pak ya? Setoran untuk Bapak kecamatan ya? Kecamatan? Ya karena kecamatan minta. Oh, kecamatan yang minta ya?
Siapa Pak orang kecamatan Pak ini Pak? Dia kurang tahu. Saya Oh kurang tahu. Jadi jadi kalau dari kecamatan minta diharuskan Pak ya? Ya karena tiap tahun tahun-tahun yang lalu juga kayak Ber- gitu. Berarti itu untuk kegiatan kecamatan bukan Tiap untuk tiap kegiatan tahun berarti desa? Pak ya? Ya, kegiatan di Oh, kegiatan kecamatan. dari desa, Bantu dari berkaka, desa. kan. Bantu ya. Tapi tetap dibantu itu, Tapi Pak, ya? tetap dibantu. Ya karena desanya menarik ke masyarakat. Iya, tetap dibantu untuk ke kecamatan. Iya. Itu tiap tahun itu Pak ya? Sebesar berapa itu, Pak? Ke kecamatan, kasih ke kecamatan. Kurang lebihnya 1,5 juta. Oh, kurang lebihnya 1.500.000. 1.500.000 Pak ya. Jadi sisanya Pak ke Ya. Sisa dana tarikan dari sisa dana tarikan untuk untuk kegiatan yang lainnya untuk ke- olahraga. kegiatan untuk olahraga. Ya. Seperti Kirim kontingen ke kecamatan, kirim. Itu untuk yang apa bendara yang untuk di kegiatan olahraga siapa Pak? untuk tim yang di sepak bolanya sendiri Pak. Itu siapa? Bapak apa kenal Pak? Ya kan untuk desa ini Pak yang main sepak bola itu. Ada ya. Iya. Ya, siapa pelatihnya atau perwakilan atau yang diketuai oleh Yang sepak bola itu? penerima. Yang diketuai oleh sepak bola itu ada nggak orang? Siapa namanya Pak? Waktu itu Pak Bayan sendiri, Pak Mukoji. Pak Mukaji. Bayan dusun berapa itu Pak? Bayan 1. Bayan dusun 1 Pak ya. Pak Mukaji ya. Yang menerima bantuan dari Bapak ya kan untuk kegiatan sepak Bukan bola di bantuan kecamatan. Bantuan Bukan kayak sebangsa bantuan aqua, saya. kayak sebangsa Iya. Yang yang lain. yang yang sisa dana tersebut Iya, Pak ya. betul. Dana tersebut dikasih dengan Pak Mukaji ya Iya, sebagai untuk kegiatan. Bayan dusun 1 ya Desa Sriwangi ya Kegiatan ngirim kontingen poli untuk pertandingan kegiatan olahraga. Sepak olahraga bola, volleyball, Yang- bulu tangkis, yang main kemarin Putra itu putri Pak, itu, ya? Putra putri ya. Poli Itu untuk pungutan biaya sebesar 15.000 itu memang diperbolehkan Pak? Iya, memang waktu itu dirapatkan Dirapatkan di mana, Pak? bersama di balai desa. di Balai Dirapatkan Desa. bersama Pak ya? Tapi kenapa kalau dirapatkan bersama dari segelintir warga desa Sriwangi 2 ya, ada yang nggak setuju gitu ya. mengatakan dengan kami seperti itu Pak? Ya nggak setuju gitu. Ya iya. Iya. Itu namanya di warga masyarakat itu ada yang kontra juga kan. Ketika dapat lagi kan ada yang mau ada yang enggak kan. Karena Saya begini, bilang tadi ah. dari 300 kakak nggak semuanya Memberi Pak ya. memberi. Memberi. Jadi oke. Mengetahui nggak Pak Kurang paham. kegiatan sampean menyetorkan uang ke Kurang paham. kecamatan? Kurang paham. Kurang paham. Ya. Berarti sampean tidak koordinasi dulu dengan ketua forum. Dia kan ketua forum desa di Iya, kecamatan kurang Wajibara. paham. Kurang paham. Oh, dia nggak tahu Pak. Ya kurang paham saya juga. Enggak konfirmasi kepada harus enggak? Nggak konfirmasi dulu sampai dia kan ketua forum nih Ah. di kecamatan Wajibara ya kan untuk semua desa yang ada 16 desa di kecamatan Wajibara ya Pak ya. Ya. Apakah Anda tidak memberi istilahnya apa memberitahu Pak Darus ini ada dari kecamatan ini minta bantuan nih desa ya kan? Ya kan untuk kegiatan 17 Agustus. Apa Bapak nggak ngasih tahu dulu ya? Nggak ngasih tahu apa dia nggak tahu? Maaf Pak, sekali lagi saya bertanyakan Pak. Ini Bapak dengan Bapak siapa namanya Pak? Budi. Pak Budi ya, di desa Sriwangi. Sriwangi 2 Pak ya? Selaku apa Pak tadi Pak? Saya sekdes. Sekdes Pak ya. Yes. Sekdes Desa Sriwangi. Terima kasih banyak Pak ya. Oke. Pak, Selamat siang. nama Pak, perkenalkan kami dari Media Suara Libra dan saya dari Media Lantai TV dan dari BNN Pak ya. Ini Pak, satu hal terkait kami mau menanyakan pungutan Pak. Yang satu desa yang katanya bermusyawarah Pak, yang dalihnya bermusyawarah, yang meminta bantuan kepada masyarakat sebesar 4.000. Apakah benar itu Pak? Setahu saya itu adalah kesepakatan panitia HUT RI ke-78 Kecamatan Wajibara. Siapa ketuanya Pak? Yang diketahui oleh Bapak Darusman Pak Darusman ya, Ya. selaku ketua forum. selalu ketua panitia. Dia juga sekaligus ketua forum ya Pak ya. Kebetulan dia ketua forum kepala desa di Kecamatan Wajibara. Jadi sebesar dana 4.000 itu betul Pak ya? Informasinya seperti itu. Informasinya seperti itu Pak ya. Itu jadi satu kecamatan itu 16 desa Pak ya. Itu Untuk Kecamatan Wajibara terdiri dari 16 desa. 16 desa. Jadi itu diharuskan apa bagaimana Pak? Ya kalau iuran itu ya sukarela. Artinya Sukarela Pak ya. dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RI ke-78. itu sukarela Pak ya. Iya. Tapi sukarela kenapa harus mematokkan sebesar Rp4.000 Pak? Bisa jadi itu hanya sekedar untuk penyeragam.
Oh, penyeragamnya. Biar tidak sampai over berlebihan di satu sisi atau kurang satu, hanya menyeragamkan. Tidak. Tapi kenapa yang dari masyarakat Pak menyampaikan dengan kami itu permintaannya 15.000 Pak per kakak Pak. Oh tidak ada. Jadi kalau isu Pak ya, jadi ini kan kami mendapat informasi Pak ya. Ya. Jadi masyarakat itu ada yang di salah satu desa yang berada di Kecamatan Wejepara per kakaknya dimintakan 10.000 dan 15.000. Apakah itu dibenarkan Pak? Kalau untuk HUT 78 RI untuk wilayah Kecamatan Jalan tidak. Ya, itu Bisa dibenarkan, Pak, jadi ya? mereka mungkin ada iuran yang lain. Tapi untuk iuran itu hanya 4.000 ya Pak ya? Kesepakatan Kesepakatan panitia ya. Untuk melebihi sebesar 10.000 15.000 itu sudah tidak dibenarkan ya Pak ya, tidak dibenarkan Pak ya. Untuk bendaharanya sendiri Pak, untuk bendahara ketua panitianya katanya kan ada orang kecamatan Pak. Oh iya. Nah, itu atas nama siapa Pak? Bendahara panitia HUT RI ke Iya. 8 Kecamatan Jepara sebagai panitia bendaharanya Bu Erna. Bu Erna. Jadi untuk biaya bantuan dari per desa itu sendiri Pak, itu sebesar berapa Pak? Totalnya saya belum tahu. Totalnya belum tahu Pak ya. Nanti katanya setelah selesai kegiatan ada penumpang panitia ada laporan. Yang membuat saya laporan. Kita belum tahu jumlahnya berapa, kepakaiannya berapa. Karena Dengan Bapak siapa nih Pak? saya Darjono. Darjono. Sebagai Sekretaris Kecamatan Desa. Selaku sekcam Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya